Saat kita jadi santri, kita maunya jadi pembina karena merasa enak. Iya, betul. Setelah kita menjadi pembina, maunya jadi santri. Kenapa bisa begitu? Karena Ketika jadi pembina mau jadi santri. Karena ketika kita jadi santri itu, kita bisa mengontrol waktu kita. Yang pertama, kita bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di Bincang Santri. Dan sekarang saya kehadiran tamu yang sangat istimewa, Masya Allah. Ini yang lama ditunggu-tunggu ini. Bahkan ada dari teman kita yang request beliau. Oke, kita langsung saja ke beliau. Assalamualaikum Ustadz Zainal Abidin. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah. Ustadz Zainal Abidin ini alumni pesantren. Nah Ustaz, Pesantren. Tahun berapa selesai kemarin? saya alhamdulillah setelah lulus tahun 2020. Tahun 2020 tahun lalu ya. Atau biasa dibilang lulus corona begitu. Oh, Lulus corona Ustaz. Iya. Tahun 2020 lulusan corona. Iya Ustaz, lulusan corona. Zainal ini nama aslinya atau bagaimana? Bukan Ustaz. Bukan nama asli ya. Itu nama baru Ustaz. Siapa yang kasih nama itu? Alhamdulillah nama ini dikasih sama yayasan yang punya pondok atau Pak Kiai ya. Iya, Pak Kiai. Pak Kiai Zaid Abdullah Basalam rahimahullah. Baik. Teman-teman, kita akan tahu berarti dulu agamanya bukan muslim ya. Nah, Ustaz. Bukan Islam, masyaallah. Baik, masuk pesantren langsung SMA. Iya. Langsung SMA ya. Jadi SMP-nya di mana dulu? Saya SMP dulu di SMP Yapip. Oh ya, aku. Iya. Di Goa Ustaz. Di gua ya. Aku. Dulu bukan Islam. Nah, Ustaz. Jadi masuk Islam di masih SD atau kapan itu masuk Islam? Saya masuk Islam pas 2014 Ustaz. 2000. SMP. Oh, SMP kelas 1 mau naik kelas 2. Oh. Kenapa bisa masuk Islam itu pada saat itu? Ya, alhamdulillah tentu itu hidayah dan saya jemput hidayah itu dengan baik. Kemudian yang kedua itu pengaruh lingkungan. Oh, lingkungan. Saat itu saya tinggal sama keluarga om yang betul-betul mereka agamanya Islam, dan alhamdulillah dari sekian banyaknya keluarga di Makassar yang awalnya saya tinggal sama nenek. Kemudian banyak keluarga yang mau ambil. Namun ada tante saya yang ada juga anaknya 2, jadi selalu temani tidur. Dan kebetulan keluarga tante saya itu mereka betul orang-orang yang taat ibadah. Sholatnya Masya Allah sekali. Bahkan kalau anaknya tidak sholat langsung dipukul. Jadi itu pengaruh lingkungannya Ustaz. Lingkungannya, tempat tinggal ya. Di tante waktu tinggal sama tante itu berarti di situ atau sekolah di Yapip ini? Iya, sementara tinggal di Yapip. Sementara sekolah di Yapip, saya tinggal di tante. Ya, Ustaz. Tapi memang keluarga banyak yang bukan non muslim ya, banyak. Iya, kalau keluarga bapak saya mereka mayoritasnya agama Katolik. Oh, Katolik. Kalau mama? Kalau mama mayoritasnya agama Islam. Agama Islam. Iya. Akhirnya berarti tante ini keluarga dari mama. Iya, sepupunya mama, sepupu 2 kalinya. Kenapa bisa masuk pesantren? Jadi ini ceritanya sangat, saya tinggal sama tante. Saya ditahan pulang sampai 3 tahun. Saya ditahan terus. Kenapa? Karena alasannya om, mereka takut kalau saya pulang nanti saya masuk lagi. Dan itu Masya Allah sekali. Saya bisa rasakan memang betul apa yang diucapkan om itu. Andai kata dulu saya pulang tidak masuk pesantren, pasti saya kembali ke agama yang dulu. Dan kebetulan dulu saya belajar mengaji sama Ustadz namanya Ustadz Imron, temannya Ustadz Wahyudi. Jadi saya ditahan terus pulang sampai 3 tahun, sampai saya sudah istilah kata sudah melawan lah. Tapi dalam hati saya bilang saya harus kumpul uang, harus pulang ini. Telepon keluarga bilang saya mau pulang segala macam. Sudah keluar sepupu sudah daftar sekolah, mau daftar SMP, saya belum mendaftar. Ditanyakan sama om, saya bilang saya mau pulang. Om saya larang. Malamnya sudah bisa mengaji lagi. Ustadz Imron, guru mengaji saya,
kasih kenal ada pesantren namanya pesantren Ad-Darain. Mendingan kamu ndak usah pulang, masuk pesantren saja. Saat itu saya cari di Google, apa itu pesantren, apa manfaatnya pesantren. Jadi saya cari, oh ternyata begini pesantren itu, begini. Nah dari situ saya bilang, iya Ustaz, saya mau masuk pesantren. Jadi sampai nama pesantren juga pada saat itu belum tahu apa itu pesantren. Saya tidak tahu Ustaz, apa itu ulama, pokoknya banyak hal. Bahkan sholat saya tidak tahu. Artinya maksudnya sholat saya begitu, tapi tidak memahami sholat yang sebenarnya bagaimana. Tapi semenjak tinggal di rumah tante itu sudah memang sering salat. Kalau Salat. alhamdulillah, cuma satu, sholat subuh Ustaz. Yang belum. Sholat subuh itu belum. Om biasa marah-marah, biasa naik siram air, pakai semprot burung, disemprot, kasih bangun sholat. Saya biasa disalahkan, kamu itu paling besar, baru tidak kamu ajak adik-adikmu pergi sholat subuh. Saya gitu Ustaz. Masya Allah. Jadi memang di sana sudah mulai sholat dan seterusnya. Kemudian masuk pesantren. Masuk pesantren ini 3 tahun jadi santri. Iya Ustaz, alhamdulillah. Kemudian mengabdi 1 tahun. Mengabdi 1 tahun. Dan semenjak jadi santri itu pengalamannya yang selalu berkesan di hati sampai sekarang ini ada apa itu? Yang paling berkesan banyak sekali Ustaz. Banyak ya. Iya. Karena di masa-masa jadi santri itu sangat beda sekali saat kita jadi pembina. Oh gitu ya. Iya. Saat kita jadi santri, kita maunya jadi pembina karena merasa enak. Iya betul. Setelah kita menjadi pembina, maunya jadi santri. Nah, kenapa bisa begitu? Karena Ketika jadi pembina mau jadi santri. ketika kita jadi santri itu kita bisa mengontrol waktu kita. Yang pertama, kita bisa belajarnya masih teratur, mengajinya masih bisa diatur segala macam belajarnya. Tapi selesai jadi pembina kebanyakan kita sibuk mengatur adik-adik, apalagi kalau yang banyak pelanggarannya. Jadi itu yang bikin kita iya. Jadi kalau santri mau jadi pembina, Iya. pembina mau jadi santri. Kalau jadi pembina mau jadi lagi santri. Iya, karena ketika jadi pembina itu dia sudah mulai berpikir. Nah, Ustaz. Orang sudah berpikir, sudah dewasa. Akhirnya dia merasa bahwasanya waktu ini terkadang terbuang gara-gara orang lain, Iya. gara-gara membina dan seterusnya. Sehingga waktu untuk belajar hampir tidak ada. Hampir tidak ada, Ya. Ustaz. Baik. Baiklah teman-teman, sekarang Ustaz Zainal ini siapa lagi namanya? Nama aslinya? Ya, nama asli saya Arnoldus Arisno. Arnoldus Arisno. Arisno. Biasa dipanggil Arisno. Ya. Mas. Baik. Dan sekarang sudah menjadi Zainal Abidin dan itu pemberian dari Oke. Pak Kiai Zaid Abdullah Wassalam rahimahullah. Siapa beliau yang mendirikan pesantren ini, pesantren Ad-Darain. Baiklah teman-teman. Jadi dan sekarang Ustaz Zainal sudah menjadi kepala asrama. Ya, kepala asrama dari Ad-Darain ini dan kepalanya para pembina lah istilahnya seperti itu. Dan alhamdulillah masya Allah beliau bekerja dengan baik. Alhamdulillah dan sangat membantu terus kepada guru-guru teman-teman itu sangat membantu sekali. Semenjak jadi pembina ada hal yang kan banyak yang ditangani. Nah, Ustaz. Banyak pelanggaran yang ditangani. Apa pelanggaran apa yang paling berkesan? Yang paling sulit untuk ditangani seperti itu? Pelanggaran yang paling sulit ditangani adalah kasus kehilangan sebenarnya. Kehilangan. Iya, kehilangan barang santri. Kenapa? Karena yang pertama Ustaz, kita belum tahu tentu itu santri barangnya hilang atau tidak. Biasanya mereka salah simpan, baru melapornya bilang hilang. Itu yang paling berkesan Ustaz. Karena santri mungkin salah simpan atau mungkin ada yang sama yang paling aneh Ustaz, kalau yang pulang baru izinnya 1 hari, tapi berlama-lama di rumah sampai 3-4 hari. Jadi itu bikin saya biasa berpikir Ustaz, kenapa ini anak-anak tidak kembali segala macam, dihubungi alasannya begini. Jadi iya, saya menunggu terus Ustaz. Jadi bikin pusing juga Ustaz. Kalau kembali nih ditanya alasannya begini. Alasannya banyak. Iya, alasannya banyak baru. Teman-teman, masya Allah. Jadi ternyata menjadi ketua asrama itu bukan sesuatu yang ringan dan berat ternyata.
Kemudian ke depan cita-citanya apa? Saya alhamdulillah cita-citanya ke depan ingin setelah menjadi guru lah Ustaz. Karena yang pertama saya ingin belajar agama dengan baik, kemudian saya ingin mendakwahkan kedua orang tua. Oh, kedua orang tua masih Iya. belum muslim. Belum masih non-muslim Ustaz. Tentu saya ingin jadi guru Ustaz. Jadi guru agama Ustaz. Dan perlu teman-teman ketahui sekarang ini, Ustaz Zainal sekarang kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar ya, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kedepannya tambah sukses dan cita-cita diraih dengan baik dan kembali di kampungnya ya. Nah, Ustaz. Kembali di kampungnya mendakwakan Islam ini ya, mengajak orang tua untuk beriman kepada Allah, masuk ke dalam Islam. Baik. Baiklah teman-teman. Ustaz Zainal itu tadi cita-citanya jadi guru. Nah, Ustaz. Tapi jurusannya Sekarang saya ambil jurusan KPI atau Komunikasi dan Penyiaran Islam. komunikasi dan penyiaran Islam. Itu bukan tidak sinkron dengan guru. Oh iya. Ya, tapi dakwah ya. Dakwah iya, di bidang dakwah Ustaz. Memang itu tujuannya memang untuk saya berniat kalau saya dapat ilmu yang banyak, saya bisa mengamalkannya dengan cara berdakwah di kampung itu Ustaz. Tapi punya cita-cita juga Ustaz, jadi guru Ustaz. Mungkin sudah selesai baru ambil jurusan lain. Di kampungnya ini apa kampungnya? Saya kotanya Kota Maumere, Momere. Kampung Dokar, Kecamatan Bola, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur Ustaz. Nusa Tenggara Iya, Timur, ya. NTT, Provinsi Kupang Ustaz. Memang di sana Mayoritas orang agama Katolik ya. Baik. Dan tentu pesantren itu maksudnya besar sekali sebabnya ya, sebab pesantren itu menjadi sebab besar dalam itu ya. Jadi jujur saya sebelum masuk pesantren itu saya tidak tahu sekali tentang Islam ini Ustaz. Apa itu ulama juga saya tidak tahu, pesantren saya tidak tahu. Saya dulu kalau sholat masih balik-balik Ustaz. Waktu saya Maksudnya balik-balik itu masih kayak sholat tapi masih begini-begini. noleh, Iya ya. Ustaz. Kalau motor lewat saya. Jadi sampai lama-lama kejadian dimarahi sama Om. Bila tidak boleh orang sholat begitu, harus begini-begini. Tapi sekedar begitu Ustaz. Sama dulu saya sholat sunnahnya itu 4 rakaat, 2 kali tasyahud Ustaz. Jadi kayak sholat wajib Ustaz, bukan sholat sunnah. Nah, kemudian dulu Om sering larang saya untuk bergaul sama orang-orang luar, sama tidak boleh rayakan ulang tahun, tidak boleh menonton kembang api segala macam. Pas saya masih di pesantren, saya dapatkan semua jawabannya. Oh ternyata saya dilarang untuk keluar bergaul sama orang begini, hukumnya begini, dilarang merayakan ulang tahun begini. Dan itu perubahan yang sangat luar biasa Ustaz. Kemudian di luar sana mungkin ada orang tua yang tidak mau memasukkan anaknya di pesantren karena alasan-alasan tertentu, misalnya karena makanan lah yang sedikit, tidur yang sedikit. Nah, coba teman-teman kita akan dengarkan dari ketua asrama, ketua asrama ya, Yes. ketua asrama memberikan mungkin ada nasihat kepada para orang tua yang berat melepaskan anaknya di pesantren. Ya, jadi untuk minta maaf sebelumnya bagi orang tua santri yang di luar sana yang masih tidak merelakan atau masih takut-takut untuk memasukkan anaknya dalam pesantren. Ketahuilah bahwa tujuan kita hidup di dunia ini tentunya di akhirat. Jadi kita harus berpikir bagaimana ke depannya supaya kita masuk ke dalam surga. Jadi gunanya kita memasukkan anak-anak kita di dalam pesantren, yakni yang pertama tentu mereka akan lebih mengenal lagi dengan agamanya. Mereka lebih lagi berbakti lagi kepada kedua orang tuanya. Karena sekarang kalau kita perhatikan berbakti kedua orang tua ini sangat jarang sekali kita temukan. Banyak anak-anak mereka cara berbicara kepada orang tuanya nadanya lantang Ustaz, tidak sopan segala macam. Disuruh begini, mereka kerjanya lain Ustaz. Dan tentu dengan kita memasukkan mereka ke pesantren, mereka bisa mendoakan kita kalau kita sudah meninggal. Dan itu memang harus dibutuhkan oleh setiap orang tua, membutuhkan doa-doa dari anak-anak yang soleh. Jadi jangan pernah ragu untuk memasukkan anaknya ke dalam pesantren. Soal makanannya, tidurnya, memang begitu harus pesantren. Memang kita harus bersabar dengan kondisi yang ada. Dari tidurnya, mereka tidur sedikit, tapi banyak waktu mereka gunakan untuk belajar.
sholat malamnya, murojanya, menghafalnya. Jadi waktu mereka itu tidak terbuang dengan sia-sia. Waktu mereka gunakan dengan ibadah, dan itu pasti kembalinya ke orang tua juga, Ustaz. Jadi itu ya teman-teman, jadi ketua serama kita sudah dengarkan tadi beberapa nasihat bahwasanya masuk pesantren itu hal yang istimewa, hal yang sangat istimewa. Baiklah teman-teman, itu mungkin bincang kita dengan Ustaz Zainal, dan sebelum kita tutup seperti biasanya kita akan mendengarkan mungkin beberapa ayat Ustaz bacakan kepada teman-teman para pendengar atau penonton video ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. Itu tadi beberapa ayat teman-teman yang dibacakan oleh Ustaz Zainal, ketua ceramah atau ketua pembina di pesantren Al-Qarain, dan kita doakan mudah-mudahan apa yang beliau harapkan dan cita-citakan ke depannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan selalu kesehatan, kekuatan untuk membina adik-adiknya, karena itu pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan pula kepada keluarga beliau, keluarga Ustaz Zainal, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, petunjuk dan taufik kepada mereka. Dan yang sudah menjadi muslim, semoga Allah mengokohkan di atas agamanya. Dan kita tutup dengan doa untuk negara kita tercinta, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya. Presiden kita, semoga Allah menjaga beliau, Bapak Jokowi hafizahullah taala, dan seluruh pemerintah di bawah beliau, dari gubernur, wali kota, bupati dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka semua di atas ketaatan dan diberikan taufik. Dan kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.